Iya. Dan kami dapat kamar tuh di pojok. Memang sebelum tidur, karena saya di kamar berdua dengan adik saya, itu kamar panas banget. Padahal Banjarnegara itu kotanya dingin. Iya. Bahkan AC di kamar saya nyalakan pun tetap panas. Iya. Gerah banget sampai saya keringetan. Ya. Jam 10, 9 itu adik saya sudah tidur duluan. Dia bilang ngantuk banget, saya masih nonton bola. Iya. Ya. Saya ketiduran, pada saat bangun karena kebelet kencing, jam 2 malam itu, tiba-tiba di depan saya ada penampakan pocong. Wah, ini. Nah, terus Dia itu berdiri di depan saya. itu jelas, Mas. Itu jelas, ya kan? Itu dia wujudnya pocong dengan kain kafan, mukanya putih. Saya lihat di pipinya tuh kayak keluar belatung. Ya. Dia diri melihat saya masih berbaring di tempat tidur. Saya pun berbaring di tempat tidur. Saya ngeliatin lagi, sama-sama melihat gitu kan. Terus saya lihat karena kamar hotel itu terang, tidak gelap. Iya. Saya kan melihat di tembok itu tidak ada bayangan dia. Posisi kaki dia bawah kakinya itu bawah kain kafan itu, Iya. itu ngambang, nggak napak. Oh, jadi nggak dalam kondisi Nggak. napak gitu. Kurang Ya? lebih segini lah saya lihat. Iya, iya, iya. Salam waras, masih di channel Batas Logika. Untuk kali ini mungkin kita punya sedikit konsep yang agak berbeda ya, Mas ya. Ya, kenalin dulu narasumber kita. Ini dengan siapa, Mas? Indra, Dengan sama ya berarti. double Indra. Masih dengan Mas Yuda juga. Nanti yang akan coba kita kuak sedikit apa yang akan diceritakan oleh Mas Indra ini. Gimana Mas Indra? Punya pengalaman apa sih sebetulnya yang pengen diceritain di sini? Pengalaman untuk ketemu dengan makhluk goib. Pengalaman bertemu dengan makhluk goib. Nah, Oke. ini guys, topik bahasan kita kali ini coba dengerin cerita dari narasumber yang nanti akan kita coba lemparkan komentarnya ke Mas Yuda tentang fenomena ini. Oke, gimana Mas? Jadi waktu zaman saya TK tahun 88, udah tua juga ya. Udah 88 itu. Usia saya 6 tahun waktu itu. Hah. Tiap malam bapak saya itu kan sering nyuruh saya beli rokok, ya kan, di warung. Entah ya orangnya masih hidup atau enggak ya. Dulu kita manggilnya Bang Madi. Tiap malam tuh bapak saya selalu nyuruh saya beli rokok. Setiap saya jalan sendiri tidak pernah terjadi gangguan apa-apa. Iya. Kali ini saya ngajak teman berdua. Ya, karena di depan rumah saya kebun dan menuju warung rokok itu harus melintasin kebun. Jalanlah saya dengan teman saya ke warung rokok itu. Iya. Pada saat di tengah kebun itu ada suara kresek-kresek Iya. dari arah pohon pisang. Nggak lama kemudian suara ketawa kuntilanak. Oke. Iya. Terus. Kami berdua langsung lari ambil angka 1000. Ya kan, manggil ke bapak saya. Iya. Bapak saya ke lokasi pohon pisang bawa senter, dilihat tidak ada apa-apa. Oke. Nah, ini gimana nih Mas Yuda tanggapannya? Menarik. Jadi yang perlu saya garis bawain, cerita itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karena yang Walaupun itu cuma visual suara aja. Betul. Jadi saya menggarisbawahi, kita kembali lagi ke karakter yang namanya makhluk gaib ya. Karakter makhluk gaib yang diserang adalah indera penciuman, indera pendengaran, dan indera penglihatan. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa Mas Indra tadi mendengar sesuatu yang
tidak lazim kan Iya. gitu ya. Artinya tidak lazim adalah tengah malam ada orang nyapu, Iya. ya kan? Terus ada suara ketawa. Nah, ini bisa saja terjadi. Cuman begini. Yang perlu kita ingat bahwa mereka mengganggu manusia pada saat manusia itu tidak menghendaki. Oke. Ya kan? Pada saat manusia itu tidak menghendaki. Jadi artinya ya betul, itu terganggu betul. Iya. Terganggu betul. Terus yang jadi pertanyaan saya, waktu itu takut nggak, Mas? Takut saya lari berdua. Karena masih anak-anak 6 tahun. Oke. Dengar cerita-cerita Baru dari dengar tetangga. suaranya aja ya? Baru dengar suaranya kita kabur langsung. Betul. Jadi benar, nah, saya bisa menyimpulkan bahwa cerita itu betul apa adanya. Iya. Itu bisa saja terjadi dan itu sering terjadi terhadap orang lain juga seperti itu. Jadi kebetulan yang Mas Indra alami adalah yang diserang adalah indera pendengarannya. Pendengaran. Saya ada satu pertanyaan, Mas. Indera penciumannya membawa sesuatu? Tidak ada sama sekali. Nah, ini nih. Jadi ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu yang unik di sini. Ini kalau kita berbicara tentang mayoritas ya. Mayoritas itu indera pertama yang diserang adalah indera rasa. Oke. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa tidak merinding ya. Tidak. Merinding. Yang kedua, terus tidak mencium sesuatu, Iya. tapi dia bisa mendengar, Iya. ya kan? Tapi tidak melihat. Tidak melihat. Tidak melihat. Jadi artinya sebetulnya beliau ini ada bakat kalau untuk itu begitu. Artinya tidak melalui satu proses yang seharusnya kita masuk ke dalam dimensi mereka. Iya. Tidak melalui satu proses, tapi tiba-tiba satu ke proses yang lebih tinggi. Artinya pertama proses adalah indera perasa dulu, Iya. indera penciuman, baru indera Penglihatan. pendengaran. Pendengaran. Kan? Yang terakhir memang indera penglihatan. Penglihatan. Nah, ini ada satu bakat sebetulnya. Artinya berarti itu ada step-stepnya dong. Ada stepnya. Nah, Ada stepnya. kalau misalnya memang ada step-stepnya itu harusnya mungkin pada umumnya ya mungkin saya juga pernah ngerasain itu. Pertama-tama merinding biasanya kan. Harusnya seperti itu. Harusnya itu ya. Untuk ini berbicara mayoritas ya, Iya. mayoritas seperti itu. Tapi ketika kita langsung bisa melompat ke yang tidak melalui proses, berarti ada bakat. Ada bakat, cuman yang jadi masalah adalah bakat ini mau dilatih atau tidak, kan begitu ya Mas ya. Jadi kalau menurut cerita beliau, saya bisa menyimpulkan ini cerita ya, sebenarnya. Artinya cerita yang bisa diterima dengan Iya. akal kita. Kan itu artinya bukan cerita yang mengada-ada, Iya. bukan suatu cerita yang untuk pembodohan apa ya masyarakat bahwa Iya, itu iya. betul. Jadi suara bisa kita dengarkan dengan adanya bunyi orang menyapu tengah malam ataupun bunyi ketawa. Itu aja sih. Sekarang gini Mas Indra. Itu kan kejadian waktu kecil Mas. Ya. Setelah sekian lama sampai dewasa sekarang ini pernah lagi nggak ngalamin itu Mas? Ada lagi tahun 2002 di kampung halaman saya. Itu nanti 2002 berarti umur berapa tuh Mas? umur 20. Udah Oke. lumayan tua lagi. Iya. Itu lebih bagusnya nanti kita bikin konten lagi. Iya. Kita bikin konten lagi, kita dengar lagi Iya. ya kan penjelasannya ya kan. Betul. Oke. Oke. Ceritanya gimana nih Mas? Jadi saya waktu itu karena ada nikahan tante saya di rumah kakek saya itu kan penuh. Otomatis kita keluarga nginep di hotel. Daerah mana tuh Mas? Di arah Banjarnegara. Banjarnegara. Hotel X lah saya sebut. Iya. Kami dapat kamar tuh di pojok. Memang sebelum tidur, karena saya di kamar berdua dengan adik saya, itu kamar panas banget. Padahal Banjarnegara itu kotanya dingin. Iya. Bahkan AC di kamar saya nyalakan pun tetap panas. Iya. Gerah banget sampai saya keringetan. Ya. Jam 9 itu adik saya sudah tidur duluan. Dia bilang ngantuk banget, saya masih nonton bola. Iya. Ya. Saya ketiduran, pada saat bangun karena kebelet kencing, jam 2 malam itu tiba-tiba di depan saya ada penampakan pocong. Wah. Ini. Nah, terus Dia itu berdiri di depan saya. itu jelas Mas. Itu jelas, ya kan? Itu dia wujudnya pocong dengan kain kafan, mukanya putih. Saya lihat di pipinya tuh kayak keluar belatung. Ya. Dia diri melihat saya masih berbaring di tempat tidur. Saya pun berbaring di tempat tidur. Saya ngeliatin lagi, sama-sama melihat gitu kan. Terus saya lihat karena kamar hotel itu terang, tidak gelap. Iya. Saya kan melihat di tembok itu tidak ada bayangan dia.
posisi kaki dia bawah kakinya itu bawah kain kafan itu, Iya. itu ngambang, nggak napak. Oh, jadi nggak dalam kondisi Nggak. napak gitu. Kurang lebih segini lah saya lihat. Iya, iya, iya. Dia kan tinggi pocongnya ukuran normal. Hmm. Ya. Ukuran manusia normal. Ukuran manusia. Saya pelotot-pelototan sama dia ada sekitar 5 menit, kemudian dia ngilang. Nah, pada saat saling tatap mata nih, itu perasaannya gimana, Mas? Nggak ada takut sama sekali, bulu kuduk nggak merinding dan nggak ada aroma semerbak apapun yang katanya kalau pocong bau busuk, nggak Iya. ada sama sekali. Nah, ini cukup menarik nih Mas Yuda. Kira-kira ini fenomena apa lagi nih sebenarnya? Oh. Jadi sebetulnya pada dasarnya bahwa makhluk gaib itu takut dengan energi matahari dan energi listrik. Oke. Nah, kembali lagi ke konten sebelumnya, mereka adalah makhluk yang teritorial, Iya. menempati suatu tempat dan mereka menganggap bahwa ini adalah wilayahnya. Mungkin di kamar itu adalah wilayah mereka. Iya, iya, iya. Nah, yang menarik di sini adalah lampu terang. Nah, Nah, ada satu pengecualian bahwa makhluk seperti itu juga ada makhluk yang benar-benar kuat, ya kan? Sama lah, dia kebalikan dengan manusia. Kita manusia hidup dengan energi matahari, mereka hidup dengan energi bulan. Kita beraktivitas dengan energi matahari, mereka beraktivitas dengan energi bulan. Iya, Tapi ada juga yang manusia pada waktu pagi siang hari ngendon aja di rumah, malamnya dia baru bekerja. Itu pengecualian. Iya. Sama juga seperti ini. Nah, ini juga menarik dengan kejadian Mas Rindan itu menarik. Artinya seperti tadi saya sampaikan bahwa dia melompati dimensi-dimensi yang harusnya di prosesnya itu ada dilewatin, harus dilewatin. Ini beliau enggak. Makanya kembali lagi ada bakat di sini kan. Kembali lagi ada bakat. Tidak tanpa ada bau, tanpa ada merinding dan tanpa ada suara-suara ya, tanpa suara. Jadi langsung melihat. Berarti itu kan indera penglihatan kita yang dihajar. Indera penglihatan kita ketika kita diserang berarti sudah pada dimensi yang betul-betul sudah terbuka kan gitu. Nah, yang menariknya di sini yang perlu saya garis bawahi, dan ini suatu tanda tanda tanya buat saya sendiri sebetulnya. Beliau tadi menyampaikan saling tatap 5 menit. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Luar biasa. Karena saya sampai sekarang karena pada dasarnya begini. Ketika manusia itu berani dengan mereka takut. Ini kunci ya. Tapi ketika kita takut, mereka makin berani. Ini kunci. Nah, ini saya mengamati satu cerita, ini berani, mereka berani. Bahkan nampak jelas ada satu cerita bahwa ada belatung di babynya. Artinya kan berarti si Mas Indra ini sempat merhatiin banget. Merhatiin banget, berarti kan itu secara detail kan betul, begitu. Betul. Nah, ini yang memang berbeda karakter. Artinya berbeda karakter dengan dia sebelumnya, makhluk itu sebelumnya, menurut penjelasan saya. Ini yang masih jadi pertanyaan saya, yang masih belum bisa belum bisa mengkaji sebagaimana itu. Cuman saya mau bertanya Mas, satu hal, ada bayangan nggak? Nggak ada di tembok. Ada bayangan. Oke, kalau tidak ada bayangan berarti itu real. Artinya ketika ada lampu dan dia menimbulkan satu bayangan, berarti itu orang. Berarti itu benda padat. Benda padat, Iya. betul kan? Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Itu suatu yang real, cuman yang jadi pertanyaan sampai sekarang buat saya, dan saya selama 30 tahun lebih saya menggeluti dunia seperti ini, saya belum pernah ketemu dengan ketika kita berani mereka berani. Itu saja, ini garis besarnya. Kalau 5 menit kan cukup lama itu. Udah kayak di film-film lah ya. Cukup lama itu. Itu 5 menit itu. Saling tatap. Oke. Itu udah jatuh cinta. Itu yang kita takutin. Oke, nanti tak jadiin PR itu. Artinya saya mau mencoba mengkaji, nanti next akan saya bahas bahwa ada nggak kemungkinan manusia bisa bertatap dengan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanpa ada suatu proses pembelajaran yang khusus, kan gitu ya. Kalau ini kan Mas Indra nggak belajar kan sama sekali kan. Artinya kan ini sesuatu yang tidak diduga. Nah, sekarang yang timbul pertanyaan baru nih Mas, dengan kondisi yang sudah beberapa kali yang dialami sama Mas Indra. Seperti yang tadi Mas Yuda jelaskan juga, ini sebetulnya ada bakat, ya kan? Tinggal mau nggak Mas? Lebih baik biasa aja. Saya dari dulu sering cerita serem tuh dengan teman-teman.
Ya, sering dari cerita tersebut saya takutin mereka. Ah, Ya kan, awas lo nanti di jalan balik ketemu ini gitu. Ya kan, mereka ketakutan. Iya. Ya kan? Nah, mereka malah balik, lo nggak takut ya gitu. Kalau ada ya kan gua ajak ngerokok bareng, ya kan gua ajak ngopi bareng. Iya. Oke. Bukannya tak kabur ya, cuma kan kayak gitu kan ya kita bawa bercanda aja. Benar, Tak benar. kabur sama sekali nggak ada. Oke. Nah, artinya gini, dari cerita-cerita yang tadi disampaikan sama Mas Indra dan sudah coba apa namanya ditanggapi oleh Mas Yuda, garis merahnya yang perlu kita ambil dari kejadian ini adalah pertama, sebetulnya kita itu dengan dimensi lain ada ya Mas ya, Berdekatan. ada. Nah, ketika dimensi lain itu akan memunculkan atau akan menampakkan diri di kita, itu pasti ada tanda-tandanya Mas ya. Betul. Yang pertama kali diserang itu adalah perasa. Perasa, Kedua, penciuman, ketiga, pendengaran. terakhir mata. Kemahir mata. Nah, itu yang mesti dirasain sama teman-teman semua di sana. Oke, bahasan kali ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan coba kuak lagi ada di konten-konten kita berikutnya. Oke, selamat siang dan salam waras.